Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi bersama aku Nurwahyuni Watmun. Di video kali ini, kita akan membahas terkait fenomena sosiologi di lingkungan sekolah. Yuk kita mulai. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Sedangkan penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau situasi yang berbeda, menyesuaikan diri dengan norma-norma dan harapan sosial yang ada, serta mengelola tantangan dan perubahan yang dihadapi. Di lingkungan sekolah, fenomena sosialisasi dan penyesuaian diri sangat jelas terlihat melalui berbagai interaksi dan dinamika sosial di antara siswa, guru, dan staf sekolah. Berikut beberapa contoh fenomena tersebut. Di sekolah, siswa seringkali membentuk kelompok sosial berdasarkan minat, hobi, latar belakang budaya, atau status sosial ekonomi. Kelompok-kelompok ini dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan penyesuaian diri individu. Sekolah juga memiliki norma dan nilai yang diharapkan diinternalisasikan oleh siswa, seperti disiplin, kerjasama, dan etika kerja. Melalui sosialisasi, siswa belajar untuk mematuhi aturan dan norma ini. Guru juga memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi, mengajarkan tidak hanya pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan nilai-nilai moral. Teman sebaya seringkali memiliki pengaruh besar terhadap sikap, perilaku, dan keputusan siswa. Melalui interaksi dengan teman sebaya, siswa belajar keterampilan sosial dan menyesuaikan diri dengan harapan kelompok. Banyak sekolah mengadakan program orientasi bagi siswa baru untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Program pendampingan atau mentoring juga sering diterapkan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Fenomena sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan konteks pendidikan. Seperti yang pertama, peningkatan kinerja akademik. Proses sosialisasi yang efektif dan penyesuaian diri yang baik di sekolah dapat meningkatkan kinerja akademik siswa. Siswa yang merasa diterima dan didukung oleh lingkungan sosialnya cenderung lebih termotivasi dan mampu fokus pada studi mereka. Yang kedua, pembentukan karakter dan moral. Sekolah sebagai agen sosialisasi membentuk karakter dan moral siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras yang diajarkan di sekolah menjadi landasan penting bagi perkembangan pribadi siswa. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Melalui interaksi sehari-hari dengan teman sebaya dan guru, siswa mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Yang keempat, penanganan perilaku negatif. Melalui program sosialisasi yang baik, sekolah dapat mengidentifikasi dan menangani perilaku negatif seperti bullying dan ketidakpatuhan. Intervensi yang tepat dapat membantu siswa menyesuaikan diri dengan lebih baik dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan belajar. Dan yang kelima, dukungan emosional. Sosialisasi dan penyesuaian diri yang baik juga berarti siswa memiliki akses ke dukungan emosional dari teman sebaya dan guru. Dukungan ini penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan siswa, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, mari kita bahas terkait pranata dan stratifikasi sosial. Pengertian di antara keduanya apa ya? Pranata sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memastikan kelangsungan hidup serta keteraturan sosial.
Sedangkan stratifikasi sosial adalah sistem hierarki yang mengelompokkan individu ke dalam berbagai lapisan berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, prestise, atau status sosial. Di lingkungan sekolah, baik pranata sosial maupun stratifikasi sosial memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan pendidikan. Berikut adalah beberapa fenomena yang diamati. Pertama, pranata pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Sekolah memiliki aturan, kurikulum, dan struktur yang dirancang untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua, stratifikasi akademik. Siswa seringkali dikelompokkan berdasarkan prestasi akademik mereka, seperti kelas unggulan, program akselerasi, atau kelompok remedial. Stratifikasi ini menciptakan hierarki dalam prestasi akademik di sekolah. Yang ketiga, status sosial ekonomi siswa. Perbedaan status sosial ekonomi di antara siswa dapat mempengaruhi pengalaman mereka di sekolah. Siswa dari keluarga kaya mungkin memiliki akses lebih baik ke sumber daya pendidikan seperti les tambahan, buku, dan teknologi. Yang keempat, pranata, kelas, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti klub, organisasi siswa, dan tim olahraga merupakan bagian dari pranata sosial yang membantu membentuk identitas dan keterampilan sosial siswa. Dan yang kelima, peran guru dan administrasi. Guru dan staf administrasi sekolah memiliki peran penting dalam menjalankan pranata pendidikan dan mempengaruhi stratifikasi sosial di sekolah. Mereka bertindak sebagai agen sosialisasi yang mengajarkan nilai-nilai dan norma serta mengatur distribusi sumber daya pendidikan. Fenomena pranata dan stratifikasi sosial di sekolah memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan konteks pendidikan, seperti keadilan dan kesetaraan, integrasi sosial, pengembangan holistik siswa, dan evaluasi dan penilaian. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dalam hierarki sosial yang melibatkan perubahan status sosial atau kelas sosial. Di lingkungan sekolah, mobilitas sosial dapat diamati melalui berbagai fenomena yang berkaitan dengan akses pendidikan, prestasi akademik, dan peluang masa depan. Nah, beberapa contoh fenomena tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akses ke pendidikan berkualitas. Yang kedua, prestasi akademik dan beasiswa. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah. Yang keempat, program pengembangan keterampilan. Dan yang kelima, peran guru dan bimbingan karir. Mobilitas sosial di sekolah memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan konteks pendidikan, seperti 1. Kesetaraan peluang. Pendidikan berfungsi sebagai alat penting untuk mobilitas sosial. Sekolah yang menyediakan akses yang adil ke pendidikan yang berkualitas membantu mengurangi ketidaksetaraan dan memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Melalui pendidikan, siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja dan kehidupan sosial. Ini berkontribusi pada mobilitas sosial dengan meningkatkan kemampuan siswa untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mencapai status sosial yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, peran guru. Guru yang berperan sebagai mentor dan pembimbing membantu siswa mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada, serta membangun aspirasi yang realistis dan tinggi.
tadi menunjukkan adanya perubahan sosial pada konteks pendidikan. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu perubahan sosial? Jadi, Perubahan sosial adalah proses transformasi dalam struktur dan budaya masyarakat yang terjadi sepanjang waktu. Perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam norma, nilai, perilaku, institusi, dan teknologi. Di lingkungan sekolah, perubahan sosialisasi dapat dilihat melalui berbagai fenomena yang berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman, perubahan nilai dan norma, serta respon terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, beberapa fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekolah terkait hal ini yaitu 1. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. 2. Perubahan kurikulum. Ketiga, penekanan pada pendidikan karakter dan soft skill. Keempat, diversitas dan inklusi. Dan yang kelima, partisipasi orang tua dan komunitas. Fenomena perubahan sosial di sekolah memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan konteks pendidikan, seperti respon terhadap perubahan sosial, transformasi pembelajaran, pendidikan karakter dan pengembangan soft skill, pembelajaran multikultural, dan partisipasi komunitas dalam pendidikan. konsep pendidikan ideal yang terkenal berasal dari Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal. Ki Hajar Dewantara mengembangkan konsep pendidikan ideal melalui filosofi taman siswa yang menekankan menghargai potensi setiap siswa, memberikan kesempatan belajar yang adil, dan menciptakan manusia berkepribadian, berkarakter, serta berkemampuan baik. Namun, di sekolah sering terjadi gap atau permasalahan antara perbedaan konsep ideal ini dan realitas. Konsep sosialisasi yang seharusnya menanamkan nilai moral dan norma sosial menghadapi tantangan stratifikasi sosial dan ketidaksetaraan akses pendidikan. Siswa dari latar belakang ekonomi berbeda mungkin memiliki pengalaman sosialisasi yang berbeda pula, yang mempengaruhi perkembangan karakter mereka. Mobilitas sosial sebagai tujuan pendidikan juga sering terhambat oleh akses pendidikan berkualitas dan status sosial ekonomi. Pendidikan diharapkan mendorong perubahan sosial positif, tetapi sekolah menghadapi tantangan adaptasi terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika sosial. Untuk mengatasi gap ini, diperlukan kerjasama dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, agar pendidikan sesuai dengan nilai dan tujuan yang diamanatkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa saja fenomena sosiantropologi yang ada di sekolah dan bagaimana konsep-konsep tersebut terhubung dengan pendidikan. Sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.